Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, serta tekan loncengnya, agar Anda senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami, yaitu channel Santri NKRI. Karena hal ini sedekah, insya Allah berkah. Amin. Sifat ilmu artinya yaitu Allah Maha mengetahui atas semua makhluknya. Hal ini bahwa keilmuan dan pengetahuan meliputi seluruh makhluknya dan segala sesuatunya. Berbeda dengan cara keilmuan dan pengetahuan yang dimiliki makhluknya. Hanya terbatas dan keilmuan makhluk hanya sebagai kecil dari keilmuan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk memiliki sifat jauh lebih dari kekurangan. Sifat mustahil bagi Allah yaitu jahal, artinya yang bodoh, dalil akli atau akal. Sifat ilmu yaitu anahu law kana jahilan yakun murida wa malu muhalun. Artinya sesungguhnya apabila zat Allah memiliki sifat tidak mengetahui atau bodoh atau jahlun, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Namun hal ini sangatlah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu atau Maha mengetahui. Kekurangan dari teman kita semuanya ahli dalam bahasa Arab, ya kan? Tapi saya kepingin bahasa tajwid. Maka Allah kasih namanya usaha. Apakah kita itu selamanya cuma pinternya ilmu bahasa Arab aja? Ya enggak, Allah suruh kasih usaha buat kita mempelajari ilmu yang lain. Bukan berarti kita dibatasi. Ya. Tapi manusia itu punya keterbatasan waktu. Kita menguasai ilmu, umpamanya karena kita pesantren, semua ilmu yang di pesantren. Tapi kita kan mengingat kita waktu. Nah, kita nggak sempat, kita belum mempelajari ilmu bagaimana cara membuat pesawat, bagaimana sebagai seorang astronot dan lain sebagainya. Dan itu bukan tuntutan, ya, bukan yang dituntut Allah kepada kita itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita hari ini bisa sholat, ya kan? Sholat, ya kita harus mencari lagi ilmu bagaimana supaya sholat kita itu khusyuk, bagaimana supaya bacaan sholat itu kita benar. Jangan cuma sholatnya ikut-ikutan aja. Ini wudhu rusak gerusuk, ya dicuci pun tak apa-apa yang dicuci, ya kan? Yang penting muka basah. Kadang-kadang kaki aja cuma depannya aja, tumitnya nggak dicuci. Nah, banyak kali antara kalian itu masa wudhunya kayak gitu. Kita nggak peduli gitu ya. Nah, ilmu seperti itu bukan kita dibatasi. Allah itu kasih ilmu kepada saya cuma ilmu wudhu aja, ilmu sholatnya nggak dikasih sama Allah. Ya enggak, semua itu dikasih atau diberi kesempatan untuk memperbanyak ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan
ibadah gitu ya. Nah, jangan main-main. Oke, tuh. Dan sehebat apapun manusia, umpamanya kata si Fadil, waduh, saya ini punya ilmu kebatinan, warisan dari leluhur, ya kan? Leluhur dapat melihat jin, dapat membaca apa? Masa depan seseorang. Waduh, si Rahman bakal laku sama perempuan itu umur 45 tahun. Wah, ya kan? Nujum lah itu namanya. Ya kan? Nujum. Ya. Gitu ya. Coba aja mungkin dikasih pertanyaan yang lain yang di luar daripada itu. Pasti kita tidak tahu. Tidak tahu. Gitu. Karena kita Allah itu berbagi. Ya kan? Makanya manusia itu dalam menjalani hidup ini harus merasa diri itu berkurang. Untuk segala sesuatu kebutuhan kita, baik itu untuk dunia ataupun untuk akhirat, kita wajib mencari. Seperti kalian itu kalau mondok itu ya jangan satu guru lah, cari guru yang lain. Ya kan, jangan merasa puas dengan satu guru. Ya kan, karena setiap dua guru itu ada kelebihan ada kekurangan. Ya, karena yang mau kita hadapin itu nanti itu banyak permasalahan. Umpamanya di sini kalian hanya sebatas hafid aja Quran 30 juz selesai. Ya cari alimnya pesantren luar, atau di sini diajarin juga tahfiz sama alim, tapi kan alimnya umpamanya tidak cukup. Kalian kepingin yang lebih mantap lagi ilmunya, cari kiai-kiai yang ternama. Banyak kita ke Jawa, ya kan, atau kemana saja. Yang jelas kita tujuannya adalah kepingin memperbanyak ilmu. Yang kedua, kemudian sifat mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Jahal. Mustahil Allah itu jahal. Kenapa? Karena jahal itu artinya mustahil Allah itu memiliki sifat bodoh. Allah tidak memiliki sifat kebalikan. Ya. Apa dalil akalnya? Annahu law kana ajizan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Seandainya Allah itu memiliki sifat tidak mengetahui, ya, atau tidak mampu untuk tahu, pasti Allah itu tidak berkehendak. Ya. Contohnya seperti gini. Allah menciptakan bumi, tapi Allah nggak tahu tujuan menciptakan bumi itu apa. Ya, berarti Allah memiliki sifat kekurangan. Tapi pada faktanya, ya kan, bahwasanya tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah ciptakan dengan maksud tertentu. Allah ciptakan neraka tujuannya untuk ini, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan Allah ciptakan makhluk sekecil apapun. Ya kan? Apa makhluk terkecil? Ya, apa pula kutu masih nampak. Corona. Bakteri yang tidak nampak sama mata kasat kita. Makhluk Allah yang paling terkecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sudah mata kepala iyalah, coba kalau matanya keluar, mata di luar kepala, nah, mungkin nampak. Karena matanya di kepala, kehalangin kepala. Ya, Allah ada maksud dan tujuan. Logikanya kadang-kadang mikir gini, babi, anjing, berdua orang Islam itu kan najis sih kan, jorok. Tapi kenapa Allah ciptakan? Iya kan? Apa manfaatnya? Kalau memang gitu, ngapain Allah ciptakan anjing sama babi? Iya kan? Gitu ya. Ada lagi, Allah ciptakan entok. Entok tahu kan entok kan? Ada. Allah ciptakan ayam ada kan? Mungkin kalau nggak ada entok itu pecaran itu banyak apa? Banyak telurnya nyamuk. Mungkin kalau nggak ada ayam, ya kan, kalau nggak ada ayam mungkin banyak itu berserakan makanan yang nggak kita makan itu. Atau nggak ada anjing dan babi, mungkin banyak bangkai-bangkai yang mungkin tiap hari kita ngambung bangkai.
Jadi nggak ada itu yang namanya Allah ciptakan itu nggak ada manfaat, semua ada manfaat. Ya, cuma kan di situ bahasanya ada yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dan ada yang boleh dikonsumsi dan ada yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Ya, gitu. Allah memang tahu, jadi tidak ada satu perkara yang diciptakan Allah tidak punya maksud. Seandainya Allah itu menciptakan sesuatu berkehendaknya, tapi Allah tidak tahu maksudnya dan tidak tahu tujuannya, maka itu sangat mustahil bagi Allah. Maka itu Allah berkehendak dan Allah tahu akan segala sesuatu. Seperti dari dalam Al-Quran, yaitu wahwa bikuli syai'in alim, atau innallaha bikuli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu itu lebih mengetahui. Tarif atau pengertian sifat ilmu. Apa? Ya sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Artinya apa? Suatu sifat yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala dan adanya terdahulu. Ini mungkin kita berpikir, kalau si Rahman itu punya ilmu kapan? Kapan Rahman punya ilmu? Semenjak si Rahman belajar. Coba kalau di rumah aja dulu, nggak di pesantren kan, atau nggak di sekolah kan, nggak tahu itu huruf A itu seperti tangga, ya kan? Tangga apa itu? Tangga segitiga, 3 itu A. Nggak tahu itu kita apa yang namanya huruf B, huruf C. Nggak tahu kita apa yang namanya huruf alif, ba, ta, sa, jim. Ya. Jadi manusia atau makhluk ketika memiliki sifat ilmu, maka dia itu ada awal dan ada akhir, ada permulaan. Nah, Allah semedi, ya kan? Atau Allah itu karena dulu belajar sama Allah lain. Ya. Kalau sudah dibilang Allah itu, maka tidak ada zat lain di alam dunia ini yang maha tinggi, yang maha khalik, kecuali yang disebut dengan Allah. Nggak ada Allah kedua dan Allah ketiga, iya kan? Kalau Tuhan kedua, ketiga banyak. Bahkan Tuhan itu bisa 1000. Tuhan kan masih namanya Tuhan itu segala sesuatu yang disembah. Batu bisa disembah, kuburan bisa disembah, ya kan? Mbah dukun bisa disembah, pohon yang besar-besar ratusan tahun bisa disembah. Itu kan Tuhan bagi mereka yang punya kepercayaan seperti itu. Tapi itu bukan Allah, karena Allah itu zat yang maha esa, yang maha tunggal. Gitu. Jadi kalau sudah dibilang Allah gimana? Gimana itikad kita kalau sudah dibilang Allah? Ya, tidak ada, ya kan, zat di alam semesta ini baik nyata ataupun gaib kecuali adalah sang khalik itu Allah. Jadi kalau sudah dibilang Allah itu tidak ada lagi yang namanya kata Tuhan. Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan emak, Roh Kudus, tidak ada. Ya. Atau dewa-dewa, dewa Krishna, dewa kecantikan, dewa kebaikan, dewa rezeki, dewa dan lain sebagainya lah, kita nggak tahu apa itu namanya dewa. Ya, sebagaimana kepercayaan agama lain. Dalam Islam satu yang diyakini bahwa itu Allah Tuhannya itu Allah yang maha tunggal. Itu ya. Jadi Allah maha mengetahuinya itu bukan berarti ada sebab Allah itu ada sebab ruang waktu. Beda sama manusia. Si Aji pinter kan baru kemarin dia, iya kan. Sehari juga tahu kan baru kemarin setelah ia dilahirkan, setelah ia dipelajari, diajari. Dan kita kalau sudah pikun, tengok aja orang pikun itu, mana ada orang pikun itu pinter, iya kan? Suka-sukanya orang pikun itu. Ya, akhirnya ilmu kita memang sudah expired, ya, sudah minha gitu. Atau orang gila ya sama, ya, pengetahuan kita itu sudah tidak lagi normal lagi karena kita udah ada waktunya expired ilmu kita, apalagi kalau dibarengi dengan kematian. 2. Faedah serta kegunaan sifat ilmu itu apa? Mukasifah artinya apa? Membukakan segala sesuatu yang tersembunyi.
Jadi maksudnya Allah itu memiliki sifat ilmu itu tujuannya apa? Membukakan segala sesuatu yang tersembunyi. Manusia punya takdir masa depan. Kira-kira manusia ada yang tahu nggak? Apa kita tahu kalau kita pandai masa depan kita akan cemerlang? Apa kita tahu kalau masa depan kita itu ataupun besok lusa kita itu akan hidup apa mati? Kita mana tahu? Ya, tapi Allah itu tahu. Kalau tahu yang gaib dan Allah yang nyata. Kalau yang nyatanya hari ini mungkin kita pun tahu, iya kan? Kita lagi duduk, kita lagi ngaji, kita lagi makan. Tapi semenit dan 2 menit yang akan datang kita tidak tahu. Tidak tahu, tapi Allah tahu. Gitu ya. Itu manfaat dan sifat kegunaan ilmu itu apa? Inkisab, membukakan sesuatu yang tersembunyi. Gitu ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Sasaran utama sifat ilmu adalah apa? Disandarkan kepada perkara yang Disandarkan kepada perkara yang mungkin atau mungkin adanya, mungkinul wujud, kepada perkara yang wajib dan mustahil adanya. Karena itu pada lafaz syai'un, pada kalimat innallaha bikulli syai'in alim, atau wa huwa bikulli syai'in alim, Allah adalah atas segala sesuatu mengetahui. Maka apabila hal ini disandarkan kepada perkara yang maujudat yang ada, seperti gini, seperti yang dibilang tadi, ya kan? Umpamanya kita ini lahir ataupun dalam keadaan kita itu hamil di dalam perut, ya kan? Ya kan? Hamil dalam perut. Apakah kita tahu setiap kehamilan itu kelahirannya akan seperti biasa brojol? Ya kan? Belum tentu, ada yang dioperasi. Ya. Apakah tahu memprediksi yang di dalam perut itu laki atau perempuan atau bayi atau bencong? Kita belum tahu. Sekarang itu yang di mana USG katanya. Dan itu kan alat, ya kan? Tapi ada yang sering menyimpang. Kadang tepat, kadang tidak. Banyak kejadian kok yang udah di USG katanya ini laki-laki perempuan, tapi waktu kelahirnya kadang-kadang bertentangan. Ya. Tapi itu kan maujudat bahwa setiap yang hamil itu pasti di dalam perutnya ada anak bayi. Gitu. Kedua, apakah ketika dilahirkan itu setiap bayi akan hidup? Belum tentu. Barangkali setiap hidup terus meninggalkan banyak kan? Gitu. Tapi itu wujud kan? Ada kan? Ada. Gitu. Ya. Mungkin saja ketika lahir bayi itu meninggal, mungkin saja ketika lahir bayi itu hidup, mungkin saja ketika lahir bayi itu dalam keadaan cacat, mungkin saja bayi itu ketika lahir dalam keadaan sempurna. Itulah sifat utama ilmunya daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan bisa enggak setiap manusia lahir itu harus ada bapaknya. Kalau Allah kuasa, ya kan, mungkin Allah pun berkuasa. Perempuan laki-laki bisa hamil. Sama Allah itu tidak ada yang tidak mustahil. Gitu ya. Atas segala sesuatu Allah mengetahui, dan kita juga disuruh berupaya. Umpamanya takdir, ya kan? Takdir itu apa? Bagaimana supaya anak ini rezekinya, apalagi nasib dan ajalnya, apalagi jodohnya, apalagi umurnya. Kan kita nggak tahu, itu gaib. Rezekinya gimana, banyak sedikit, jodohnya siapa, ya kan, umurnya berapa, ya kan, ajalnya kematiannya itu kan gaib. Kita nggak tahu, manusia satu punya itu hanya Allah. Cuma kan kita disuruh berupaya
berupaya, berusaha dengan doa dan usaha.